Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Made Evon Pradnyani, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul Perjuangan Menghadapi Ancaman-Ancaman Disintegrasi Bangsa yang terjadi sejak tahun 1948 hingga tahun 1965. Peta konsep perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, sebelum itu, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa merupakan suatu keadaan menghilangnya rasa kesatuan dan persatuan suatu bangsa yang nantinya akan menyebabkan suatu perpecahan. Ketegangan atau gejolak yang terjadi di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu separatisme karena ideologi, separatisme karena kepentingan, dan separatisme karena sistem pemerintahan. Separatisme merupakan suatu gerakan memindahkan diri dari negara asal untuk membentuk negara sendiri yang baru dan merdeka. Yang pertama, separatisme karena ideologi yang terdiri dari PKI Madiun, DII, TII, dan Gerakan 30 SPKI. PKI Madiun 1948 dilatar belakangi oleh program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang membuat kadar komunis di TNI berkurang, terjadi pada tanggal 18 September 1948 dengan tujuan membentuk negara Republik Soviet Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang juga mendirikan FDR dan Musso yang juga mendirikan PKI. Penumpasan ini dilakukan dengan gerakan operasi militer yang dipimpin oleh Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Darul Islam Tentara Islam Indonesia terjadi pertama kali di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 dengan latar belakang ketidakpuasan atas perjanjian Renville dan dapat ditumpas dengan gerakan Bratayuda Pagar Batis. Yang kedua, di Jawa Tengah dengan pemimpin Amir Fatah pada 23 Agustus 1949 dengan latar belakang persamaan ideologi Amir dan Kartosuwiryo dapat ditumpas dengan gerakan Benteng Negara. Yang ketiga, di Makassar dipimpin oleh Kahar Musakar pada 7 Agustus 1953 dengan latar belakang KGSS ingin masuk ke dalam APRIS. Penumpasannya dengan melakukan operasi militer tumpas. Yang keempat, di Aceh dipimpin oleh Daud Breuh pada 20 September 1953 yang dilatar belakangi oleh penurunan status Aceh menjadi keresidenan. Dapat ditumpas dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Yang kelima, di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Ajar pada Oktober 1950 yang dilatar belakangi oleh pembentukan KRYT dan ditumpas dengan melakukan operasi militer Juli 1963. Gerakan 30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis yang terjadi pada 30 September 1948. Namun sampai sekarang belum diketahui siapa dalang dari peristiwa tersebut. Berikut merupakan 8 pendapat tentang siapa yang menjadi dalang dalam peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada 30 September 1948. Berikut merupakan pahlawan-pahlawan revolusi. Yang kedua, separatisme karena kepentingan yang terdiri dari gerakan APRA, Andi Aziz, dan RMS. APRA dilatar belakangi oleh memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada ramalan Jayabaya akan datangnya Ratu Adil, pemimpin yang membawa kemakmuran, dengan tujuan ingin mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Terjadi pada 23 Januari 1950, pemimpin Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Penumpasannya dengan melakukan operasi militer pada tahun 1950.
Gerakan Andi Aziz dilatar belakangi oleh penolakan kedatangan APRIs dari unsur TNI dengan tujuan mempertahankan negara Indonesia Timur pada waktu Maret hingga April tahun 1950. Pemimpin Andi Aziz. Namun, gerakan ini dapat ditumpas dengan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kaliwilarang pada 15 April 1950. Andi Aziz merupakan seorang mantan perwira KNIL atau Tentara Hindu Belanda yang kemudian bergabung dalam APRIS. RMS, Republik Maluku Selatan, dilatar belakangi oleh penolakan terbentuknya NKRI dan penolakan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI dengan tujuan mendirikan Republik Maluku Selatan atau RMS. Waktu 25 April tahun 1950 yang dipimpin oleh Stephen Soukil. Penumpasan dengan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kaliwilarang. Yang ketiga, separatisme karena sistem pemerintahan yang terdiri dari PRRI dan Permesta. PRRI atau Permesta sama-sama dilatar belakangi oleh ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat. PRRI terjadi pada 15 Februari 1958 yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai PM di Sumatera Barat. Permesta terjadi 2 Maret 1957 yang dipimpin oleh Letkol Petjen Sumual di Makassar dan Sulawesi. Penumpasan PRRI dengan melakukan operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Letkol Hamad Yani dan Permesta ditumpas dengan operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Lukminto. Peranan tokoh yang terdiri dari tokoh nasional dan tokoh daerah. Tokoh nasional, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Muhammad Roem, adapun tokoh daerah yaitu Bung Tomo, I Gusti Ngurah Rai. Nilai-nilai perjuangan yang dapat kita petik yaitu 1. Saling menghargai dan sikap toleransi. 2. Cinta tanah air atau patriotisme. 3. Memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. 4. Sikap pantang menyerah. 5. Memiliki rasa tanggung jawab dan rasa senasib sepenanggungan.